warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Octaviani dengan nomor NIM 2119137, mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis MTS MA kelas E dengan dosen pengampu Budian Rifiyati. Pada pembahasan kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi kelas 9 semester 1, yaitu dengan tema Semangat Menuntut Ilmu untuk Meraih Martabat Mulia. Nah, pada tema yang saya ambil ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, Quran Surat Abasa ayat 1-10, dan yang kedua, Quran Surat Mujadilah ayat 11, dan yang ketiga, konsep ilmu dalam Islam. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu Quran Surat Abasa ayat 1-10, yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istahna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa anta 'anhu talaha, yang artinya 1. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Yang kedua, karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. 3. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Yang keempat, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Yang kelima, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar Musa Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman. 8. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Yang ke-9, sedang dia takut kepada Allah. Dan yang 10, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Nah, adapun kandungan dalam Quran Surat Abasa ini, yaitu dalam Quran Surat Abasa ayat 1-10 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari akhlak tercela, dan ingin mendapatkan pengajaran. Kemudian tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy akan keislamannya. Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan Nabi Muhammad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar tidak mengkhususkan memberi peringatan kepada seseorang, namun wajib menyampaikannya kepada siapa saja, tidak membedakan yang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Sambutan yang baik kepada orang yang datang dan membutuhkan itu lebih baik dan wajib, sedangkan berpalingnya pada orang kaya yang tidak memerlukan karena tidak memiliki keinginan pada kebaikan itu tidak layak. Kewajiban kita adalah mendidik kaum muslimin, terutama bagi yang menginginkan pengetahuan dan pengajaran. Ayat-ayat di atas mengajari kita akan pentingnya kepedulian terhadap sesama muslim dan menebarkan ilmu keislaman kepada mereka. Quran Surat Abasa ayat 1-10
Quran Surat Abasa ayat 1-10 juga mengandung beberapa hal yang terkait dengan etika pengajaran, antara lain sebagai mukmin. Yang pertama, wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, memberikan bantuan pelayanan yang proporsional dan profesional. Dan yang ketiga yaitu pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat di atas juga mengajarkan kita bahwa sebagai guru hendaknya memberikan penghargaan dan pelayanan yang sama, selalu husnuzon, harus adil, menjunjung tinggi kesopanan, penuh kasih sayang, dan lemah lembut terhadap murid-muridnya. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu Quran Surat Mujadilah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila nashuzu fanashuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Adapun kandungan dalam Quran Surat Al-Mujadilah yaitu ayat ini memerintahkan kaum muslim untuk melakukan perbuatan yang menguatkan persaudaraan, menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, antara lain dengan memberikan tempat kepada orang lain, terutama saat mencari ilmu, memberi kelapangan, usaha mencari kebajikan dan kebaikan, berusaha menyenangkan hati orang lain, memberi pertolongan dan sebagainya, termasuk yang dianjurkan Rasulullah SAW. Berdasarkan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang hadir dalam suatu majelis hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam majelis itu, antara lain saling menghormati, datang pada waktunya, selalu menjaga suasana yang baik, menjaga persaudaraan, saling bertenggang rasa bagi yang lebih dahulu datang, hendaknya memenuhi tempat di depan, dan bagi orang yang terlambat datang hendaknya menerima dengan lapang. Selanjutnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang beriman, taat dan patuh kepadanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, berusaha menciptakan suasana damai, aman dan tentram dalam masyarakat. Juga orang-orang berilmu yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan kalimat Allah. Dari ayat-ayat ini bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang beriman yang mengamalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui secara detail semua yang dilakukan manusia. Tidak ada yang tersembunyi. Dia akan memberikan balasan yang adil sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Lalu materi yang ketiga yaitu konsep
konsep ilmu dalam Islam. Ilmu, secara bahasa, ilmu yaitu pengetahuan. Secara istilah, ilmu yaitu pengetahuan yang dihimpun melalui metode ilmiah. Adapun modal memperoleh ilmu yang pertama, akal, hati, pendengaran, penglihatan, pengamatan, keinginan, usaha, percobaan, dana, waktu, dan guru. Sikap yang harus dimiliki pencari ilmu yaitu fokus, konsisten, disiplin, dan yang terakhir yaitu continue. Adapun manfaat memiliki ilmu, yang pertama, membedakan benar dan salah. Yang kedua, meninggikan derajat manusia. Yang ketiga, menghargai orang lain. Yang keempat, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, sebagai amal jariah. Dan yang terakhir, mudah menjalani kehidupan. Adapun etika dalam majelis ilmu, yaitu saling menghormati, datang pada waktunya, selalu menjaga suasana yang baik, menjaga persaudaraan, saling bertenggang rasa. Bagi yang lebih dahulu datang, hendaknya memenuhi tempat di depan. Dan yang terakhir, bagi orang yang terlambat datang, hendaknya menerima dengan lapang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qaulami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.